Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iis Rahoya dengan nomor induk mahasiswa 2024.6.9.1.00381. Hari ini kita akan membahas kegiatan belajar 7, yaitu memanfaatkan budaya perusahaan saat krisis. Kita memulainya dengan memahami apa itu budaya perusahaan, lalu melihat hubungannya dengan strategi manajemen, dan yang terakhir adalah memahami peran public relation dalam memanfaatkan budaya perusahaan saat krisis. Pertama, apa itu budaya perusahaan atau budaya organisasi? Budaya organisasi adalah pola asumsi yang tersirat yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika kelompok tersebut mengatasi masalah-masalah penyesuaian diri dengan lingkungan eksternal dan integrasi dengan lingkungan internal. Dengan kata lain, perusahaan atau organisasi adalah wadah sekumpulan manusia yang memiliki sistem yang sama dan berusaha untuk menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu menurut Wirawan Kaswan pada tahun 2021, budaya perusahaan ini memiliki peranan penting, yaitu ada 10 nih. Yang pertama, sebagai identitas organisasi. Yang kedua, untuk menyatukan organisasi. Ketiga, untuk mengurangi konflik. Keempat, untuk membangun komitmen. Kelima, untuk mengurangi ketidakpastian. Keenam, berperan dalam menciptakan konsisten. Ketujuh, sebagai motivasi. Kedelapan, sebagai kinerja organisasi. 9, keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi sumber kompetitif unggul. Selanjutnya kita masuk ke manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memberdayakan karyawan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada 4 fungsi utama dari manajemen atau biasa kita sebut dengan POAJ. Yang pertama, planning, yaitu perencanaan, yaitu menentukan arah dan langkah organisasi. Yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur, tugas, dan sumber daya. Ketiga, yaitu actuating atau biasa kita sebut dengan penggerakan atau pengarahan, yaitu memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk bekerja sesuai dengan tanggung jawab. Yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian, yaitu mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi, manajemen itu bukan hanya soal mengatur orang, tetapi juga menyusun sistem kerja agar organisasi tersebut berjalan dengan rapi dan terarah, terutama saat menghadapi situasi yang menantang. Dalam strategi manajemen, perusahaan harus menghadapi 5 tekanan yang memengaruhi daya saing industri. Menurut Michelle Porter, ini ada 5 nih. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, kekuatan tawar pembeli. Ketiga, kekuatan tawar pemasok. Keempat, ancaman produk substitusi. Dan yang kelima adalah bersaing antara pesaing. Nah, yang pertama, penjelasan sedikit ya, yaitu untuk ancaman pendatang baru. Seberapa mudah pesaing masuk ke pasar ditentukan oleh hambatan seperti kebutuhan modal, skala ekonomi, dan loyalitas merek pelanggan. Kemudian yang kedua, untuk kekuatan tawar pembeli, ini semakin banyak informasi yang dimiliki pembeli tentang produk pengganti, semakin kuat posisi tawar mereka untuk memengaruhi pasar. Kemudian yang ketiga, yaitu kekuatan tawar pemasok. Perusahaan akan semakin tertekan jika ketersediaan pemasok pengganti terbatas. Semakin sedikit pemasok, semakin tinggi kendali mereka terhadap industri. Kemudian yang keempat, yaitu ancaman produk substitusi. Perubahan tren atau biaya dapat memicu munculnya produk alternatif yang mengancam loyalitas pelanggan terhadap produk aslinya. Dan yang kelima, yaitu persaingan antar pesaing. Intensitas persaingan seperti perang iklan atau perbedaan produk sangat dipengaruhi pertumbuhan industri dan fluktuasi permintaan pasar. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga. Bagaimana public relation memanfaatkan budaya perusahaan? Tugas utama public relation yaitu memastikan citra positif perusahaan itu terjaga melalui proses manajemen yang sistematis, yaitu meliputi ada 4 nih. Yang pertama, pengumpulan data dan fakta. Kedua, pendefinisian masalah. Ketiga, perencanaan program. Keempat, evaluasi hasil kerja.
agar seluruhnya selaras dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu public relation juga sangat berperan dalam komunikasi internal, yaitu pertukaran ide dan informasi untuk membangun kerjasama yang harmonis antara atasan dan karyawan. Kemudian, menurut Smith, ada 5 aspek penting dalam komunikasi internal. Yang pertama, yaitu berorientasi pada tujuan. Secara intinya, yaitu fokus beralih dari sekedar acara atau orang ke pencapaian tujuan bersama. Kemudian yang kedua, yaitu dukungan kepemimpinan. Harus didukung penuh oleh jajaran manajemen tingkat atas. Yang ketiga, yaitu penyelarasan harapan. Setiap karyawan perlu memahami apa yang diharapkan dari mereka agar dapat bekerja dengan tepat. Kemudian yang keempat, yaitu disiplin baru. Komunikasi internal diakui sebagai disiplin ilmu yang berkembang. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab bersama. Komunikasi internal menjadi tanggung jawab seluruh elemen organisasi mulai dari CEO hingga supervisor. Intinya, public relation menggunakan komunikasi internal bukan sekedar untuk berbagi informasi, tapi untuk membangun budaya yang kuat, di mana setiap individu dari level atas hingga bawah merasa bertanggung jawab dalam menjaga citra positif perusahaan. Di sisi eksternal, public relation berperan sebagai fungsi manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Nah, ini menurut Grenick dan Hanti. Public relation berperan sebagai jembatan strategis untuk menciptakan kepercayaan dan keharmonisan antara perusahaan dengan pihak luar. Nah, di sini ada 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu untuk manajemen komunikasi. Nah, manajemen komunikasi merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sekelompok orang agar melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas yang diinginkan organisasi, sehingga terwujud tujuan yang sama. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu komunikasi organisasi. Menurut Conrad dalam Hadiono Afdanu pada tahun 2011, komunikasi organisasi adalah interaksi anggota organisasi dalam memberi dan menerima perintah, arahan, serta informasi agar organisasi berjalan terarah. Nah, pada fungsi kedua ini memiliki beberapa fungsi juga, yaitu fungsi perintah, fungsi relasional, dan fungsi manajemen ambigu. Nah, untuk fungsi perintah itu sendiri mengatur hak dan kewajiban anggota untuk menerima, menafsirkan, dan menindaklanjuti sehingga terciptanya koordinasi dan keselarasan kerja. Kemudian yang kedua yaitu fungsi relasional, yaitu menjaga hubungan interpersonal yang produktif dan harmonis antara anggota organisasi, agar komunikasi bukan hanya berorientasi tugas tetapi juga relasi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi manajemen ambigu, membantu pengambilan keputusan saat situasi masih sama atau tidak jelas, agar organisasi tetap dapat berjalan atau bertindak meski berada dalam kondisi penuh ketidakpastian. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa budaya perusahaan adalah pondasi yang menyatukan nilai inti dan praktis organisasi, baik sebagai identitas bagi karyawan maupun citra positif di mata publik. Perusahaan berfungsi sebagai wadah kolaborasi, di mana manajemen berperan mengatur sistem kerja serta perencanaan strategis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses ini, peran public relation sangat krusial. Public relation mengelola manajemen perusahaan mulai dari riset data dan identifikasi masalah, baik dalam kondisi stabil maupun krisis, hingga merancang dan mengevaluasi program komunikasi. Dengan demikian, public relation memastikan seluruh kegiatan organisasi tetap selaras dan menjaga citra positif perusahaan di hadapan publik, terutama saat menghadapi krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan memahami hubungan antara budaya perusahaan, strategi manajemen, dan peran public relation, kita dapat memanfaatkan budaya sebagai kekuatan utama saat krisis terjadi. Demikianlah presentasi dari saya untuk kegiatan belajar 7, yaitu memanfaatkan budaya perusahaan saat krisis. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.